sekarang kita lagi ada di puskesmas. Kita mau wawancara tentang sistem ekskresi pada manusia. Oke, langsung aja. Kita masuk, guys. Selamat pagi, saya Dr. Nadia dari Puskesmas Muara Bukre. Di sini saya sedang berada di bagian poli di Puskesmas Bukre dan akan melakukan wawancara dengan adik-adik dari SMP 4 Muaro Jambi. SMP 4 Muara Jambi. Bu, sekitar usia berapa sih pasien menderita TBC? Kalau dari beberapa kasus yang sudah terjadi, dia itu biasanya menyerang pada semua usia. Anak-anak bisa, tapi yang lebih rentan itu pada usia lansia, yaitu lebih dari 45 tahun ke atas. Itu lebih sering. Terus Apa penyebab TBC? kalau penyebab TBC itu yang kita tahu dari bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosa. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah TBC? Kalau untuk mencegah TBC, yang pertama itu yang pasti menjaga daya tahan tubuh dengan makan makanan bergizi, terus ditambah dengan buah-buahan juga. Terus kalau misalnya ada orang yang kita curigai nih terkena TBC seperti batuk lama lebih dari 2 minggu, usahakan kita menjauhkan diri kita dari kontak secara langsung ke orang tersebut. Terus juga melakukan olahraga yang rutin setiap hari, semuanya yang itu bertujuan untuk menambah daya tahan tubuh. Yang kita tahu tertular TBC itu kita mengingatkan kepada mereka untuk tidak membuang dahak sembarangan, tidak batuk sembarangan. Apa saja cara mengobati TBC? Cara mengobati TBC ada yang dari segi farmakologis sama non farmakologis. Kalau dari farmakologis ya seperti kita bisa memberikan obat anti TBC. Banyak sih macam obatnya. Ada kombinasi obatnya, itu dari sini udah ada juga. Kalau misalnya untuk dari segi non farmakologisnya itu kalau dari segi non farmakologisnya itu bisa dia dengan melakukan, bisa diisolasi juga bisa untuk menjauhkan diri dari penularannya. Terus juga seperti yang saya bilang tadi, tetap menjaga daya tahan tubuh. Apa perbedaan sekresi dengan ekskresi? Kalau sekresi dan ekskresi itu tentu berbeda. Kalau sekresi itu misalnya dari dalam sel, itu kan kita selnya itu mengeluarkan sesuatu seperti protein, karbohidrat, lemak gitu kan. Yang hasil dikeluarkannya itu masih dibutuhkan oleh tubuh. Kalau misalnya ekskresi itu salah satunya itu seperti ginjal. Ginjal itu mengeluarkan urin yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, dikeluarkan langsung ke luar dengan BAB. Itu juga termasuk produk dari ekskresi. Kenapa zat sisa dalam tubuh harus dikeluarkan? Zat sisa dari dalam tubuh itu kan merupakan hasil olah akhir dari apa saja makanan-makanan yang masuk dari dalam tubuh kita yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita, sehingga kalau misalnya dia masih terperangkap dalam tubuh malah dia menjadi bahan yang beracun. Bagaimana pola hidup kita untuk menjaga sistem ekskresi? Untuk menjaga sistem ekskresi, kalau misalnya dari segi makanan yang paling utama, bagusnya itu untuk menjaga sistem ekskresi kita memakan makanan yang kaya serat, contohnya sayur-sayuran itu, terus juga buah-buahan juga itu perlu juga untuk meningkatkan serat dalam tubuh kita sehingga sistem ekskresi kita juga lebih terjaga. Yang paling utama itu higienitas dari makanan kita juga perlu. Apa yang terjadi jika hanya mempunyai satu ginjal? Kalau manusia normal kan ginjalnya 2 ya, kiri sama kanan kan, otomatis itu udah bisa menjalankan fungsi normalnya sistem ekskresi sehingga tidak ada keluhan. Kalau misalnya orang yang sudah ginjalnya rusak sebelah, tentu kan dia cuma hanya satu ginjal, berarti fungsinya juga lebih berat, sehingga kalau misalnya fungsinya berat otomatis lebih mudah kelelahan dan
mungkin sistem ekskresinya lebih sedikit yang dikeluarkan karena fungsi dari satu ginjal itu sendiri. Kenapa keringat bisa menimbulkan bau yang tidak sedap? Keringat menimbulkan bau yang tidak sedap. Sebenarnya keringat itu kan merupakan cairan dari dalam tubuh kita yang dikeluarkan kalau kita misalnya mengalami dehidrasi atau gitu kan. Cairan tubuh itu kan asalnya kan dari apa yang masuk dalam tubuh kita. Misalnya kita memakan makanan yang terlalu berbau seperti yang asam-asam gitu, tentu yang keluar juga makin asam keringatnya kayak gitu. Boleh tidak pasien yang gagal ginjal berhenti cuci darah? Kalau pasien sudah dinyatakan gagal ginjal itu kan ada stage-nya, ada 5 stage. Itu stage yang terakhir itu harus wajib dia melakukan yang namanya itu cuci darah gitu kan, cuci darah atau memfilter dari darah kita yang sama fungsinya dengan ginjal sebenarnya. Kalau udah dibilang itu stadium akhir gagal ginjal, pasien itu wajib, soalnya karena fungsi ginjalnya sudah sama sekali di bawah 5% atau sama sekali tidak berfungsi. Makanya dia harus cuci darah. Soalnya kalau misalnya dia tidak cuci darah, berarti ekskresi-ekskresi yang seharusnya dikeluarkan dari ginjal itu akan tetap berada dalam tubuh. Misalnya kalau misalnya sering tidak keluar, bisa mengalami koma ureum pun bisa, karena salah satu hasil produk akhir ginjal itu kan ureum yang harus dikeluarkan. Jadi lari ke otak, bisa penurunan kesadaran gitu.